ada oknum-oknum hukum yang sengaja membuat pola-pola yang ini jauh-jauh sekali dari orang-orang ini yang akan mencari keadilan, terutama dari keluarganya almarhumah Vina. Ini makanya yang kita khawatirkan ini hanya dasar penangkapan orang-orang tersebut ini karena Linda yang dirasuki oleh ruhnya Vina. Itu dijadikan dasar, akhirnya ditangkap orang satu-satu. Nah, ini secara psikis ya, secara psikis. Saya melihat dulu 2016 ini secara psikis Linda. Ini saya melihat Linda ini ada ketakutan yang sangat luar biasa. Linda ini ada rasa kecemasan yang sangat luar biasa. Linda ini ada rasa bersalah yang sangat luar biasa. Mengakibatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah beredar. Tadi saya sempat live, saya matikan. Ini saya ulangi lagi, tadi ada kendala. Jadi telah beredar lagi ya, yang dulu mencuat di tahun 2016, sekarang mencuat lagi kasus Vina Cirebon yang diduga dulu itu bukan diduga karena sudah ada terpidananya ya. Sebagian orang dihukum sebagian banyak dihukum seumur hidup, tetapi Saka itu kemarin sudah bebas kalau saya lihat informasinya terakhir ya. Cuma saya akan menyoroti di sini. Saya akan menyoroti teman ya untuk masalah bab hukum dulu. Lalu kita melihat dari hukum itu sendiri, kok kayaknya ini pertama ya untuk masalah hukum dulu, kok kayaknya saya ada yang sedikit mengganjal yang perlu saya sampaikan di sini. Mengganjalnya di mana? Mengganjalnya ini kok yoho setelah 1 minggu lebih itu baru ditangkap para pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Yang kedua, setelah itu ada rekaman viral bahwa isi dalam rekaman viral tersebut karena ada sebuah adegan atau cerita seolah-olah ini temannya Vina, kawannya ini namanya Linda. Linda ini dirasuki ruhnya Vina almarhumah. Dan ini kok sepertinya dijadikan dasar untuk menangkap para pelaku-pelaku ini. Dan saya jujur sangat ganjal sekali dalam penangkapan itu, dasarnya apa? Apakah dasarnya itu dari rekaman dari ketika Linda kesurupan atau Linda ini dirasuki ruhnya Vina, lalu ini dijadikan dasar terus hanya untuk mengkelabui hukum atau mungkin ada oknum yang memainkan hukum. Nah, ini juga saya agak mengganjal karena kenapa tidak ada DNA, tidak ada tes DNA ya. Untuk katanya ada kasus pemerkosaannya itu kan mestinya harus di DNA dulu. Apakah dicocokkan dengan para terpidana yang saat itu sudah dihukum semua ya? Mestinya kan dicocokkan dulu karena ada kasus pemerkosaan yang bergilir ya informasinya. Mestinya ini dicocokkan dulu. Nah, ini kan tidak menggunakan DNA. Nah, itu selanjutnya yang saya jelaskan ini. Makanya saya agak-agak rumit, agak-agak bingung. Lah, dulu ini mencuatnya kasus ini bisa ada penangkapan seketika ini. Yang ditangkap ini juga sesuai dengan cerita yang ada di dalam rekaman yang katanya sesosok ruhnya almarhumah Vina masuk ke dalam raganya Linda. Nah, ini kalau buat saya sendiri hal semacam itu kayaknya tidak mungkin. Dan memang tidak mungkin ya, tidak mungkin, itu tidak nas itu. Allah menciptakan sesuatu alam yang berbeda. Masa bentengnya yang Allah ciptakan jebol sama ruh yang diciptakan sendiri itu sama Allah. Ya, alam yang menciptakan Allah, alam yang berbeda yang menciptakan Allah, ruh sendiri yang menciptakan Allah. Lalu benteng sekat-sekat itu seolah-olah itu kok bisa ruh di alam yang sudah berbeda ini jebol bisa masuk ke. Nah, ini kayak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita film.
Tapi dalam dunia nyata itu kan ya nggak ada, di dalam agama sendiri, keyakinan saya juga nggak mungkin ya itu bisa terjadi. Tetapi kok yo itu seperti dijadikan dasar gitu. Ketika kesurupan, terus itu dijadikan dasar. Ketika kerasukan ruhnya Vina, itu dijadikan dasar. Jadi saya seperti yang saya rasakan, saya seperti bahwa melihat ini ya, melihat semua ini, seolah-olah Linda ini ada kaitan besar dengan kasus pembunuhan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Vina Cirebon. Ini ada kaitan besar, ini dugaan saya. Maka penting sekali, menurut saya ini perlu diselidiki. Kalau dulu itu dicuatkan karena ada Linda yang kesurupan ruhnya Vina. Hari ini coba deh, bapak-bapak kepolisian coba selidiki Linda. Sepertinya ini ada sesuatu yang memang belum dibuka ya. Kuncinya ini ada di Linda. Ada di Linda kuncinya. Ya. Ini kuncinya ada di Linda. Ini bahaya sekali, jangan sampai menjadi bola liar begini maksud saya. Nanti akan, apalagi ada pernyataan dari yang sudah bebas ya, terpidana yang sudah bebas, namanya kalau tidak salah Saka ya. Saka ini sudah bebas, pengakuannya ini hanya digojlok, sebetulnya dia tidak melakukan tetapi dipaksa untuk melakukan. Entah dia berbohong atau entah itu memang faktanya seperti itu. Saya tidak menyalahkan hukum, akan tetapi yang kami takutkan barangkali di dalam kasus tersebut ada oknum-oknum hukum yang sengaja membuat pola-pola yang ini jauh-jauh sekali dari orang-orang ini yang akan mencari keadilan, terutama dari keluarganya almarhumah Vina. Ini makanya yang kita khawatirkan ini hanya dasar penangkapan orang-orang tersebut ini karena Linda yang dirasuki oleh ruhnya Vina. Itu dijadikan dasar, akhirnya ditangkap orang satu-satu. Nah, ini secara psikis ya, secara psikis. Saya melihat dulu 2016 ini secara psikis Linda. Ini saya melihat Linda ini ada ketakutan yang sangat luar biasa. Linda ini ada rasa kecemasan yang sangat luar biasa. Linda ini ada rasa bersalah yang sangat luar biasa. Mengakibatkan Linda ini menjadi kecemasan yang terlalu berlebihan. Sehingga bisa jadi itu berhalusinasi yang dirangkai untuk menutupi rasa-rasa itu. Dia akhirnya mengkambing hitamkan atau ya ini gak jelas dan ini gak bisa dijadikan dasar. Ini gak bisa dijadikan dasar itu. Jadi harapan saya coba untuk bapak-bapak kepolisian, kuncinya ada di Linda. Linda itu bisa dikembangkan kembali, bisa diselidiki, bisa dimintain keterangan kembali ya. Karena ini kuncinya ada di Linda saja. Kalau saya melihat dari semua konflik, isu, rumor ya, ini semuanya hanya ada di Linda. Ya.